Halo Bu Agnes dan teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 4 akan membahas dan menjelaskan sedikit mengenai filosofi dan tujuan dari kurikulum internasional primary program atau sering disingkat sebagai CIP. Nah, sebelum memasuki penjelasan yang lebih lanjut mengenai CIP ini, filosofi dan tujuan CIP ini, kami akan memperkenalkan dari masing-masing anggota pada kelompok 4 ini. Nah, untuk yang pertama itu ada Margareta Sekar dengan NIM 2111134 037. Nah, untuk selanjutnya ada Sofia Laretna dengan NIM 211134165. Dan yang terakhir, anggota terakhir yaitu saya sendiri Aldo Permana Dewantara dengan NIM 211 134 dan 134 138. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, jangan lupa menonton video ini ya. Nah, baik, untuk poin yang pertama mengenai filosofi CIP ini yaitu reflecting a global perspektif. Nah, maksudnya atau artinya dari ini itu adalah merefleksikan sudut pandang secara global. Contohnya, guru dapat menanyakan kepada siswa mengenai dampak globalisasi atau dampak global dari peristiwa perang yang terjadi di Indonesia. Seperti bagaimana Perang Dunia Pertama mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia atau bagaimana revolusi industri mengubah struktur ekonomi di berbagai belahan dunia. Nah, baik, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai students learn in difference way at different rate. Maksudnya itu yaitu murid-murid belajar dengan cara yang berbeda dan pada tingkat yang berbeda pula. Contohnya, seorang guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, praktek, permainan peran, atau proyek kolaboratif untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para siswa. Nah, maksudnya di sini itu adalah murid-murid ini kan memiliki tingkat kognitif yang berbeda. Jadi kita sebagai guru atau calon guru itu dapat menjelaskan atau kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih pola belajar siswa, bagaimana sih tingkat pengetahuan siswa. Jadi di sini sudah dijelaskan dan telah diberikan contoh juga. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu the primary school curriculum should be born at balance. Nah, artinya itu kurikulum sekolah dasar haruslah luas dan seimbang. Nah, telah kita ketahui nih, uh, banyak berbagai macam mengenai kurikulum yang digunakan oleh dunia. Tetapi kan kita harus mengetahui kebutuhan dari siswa tersebut atau siswa-siswa yang ada di sekolahan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini itu kurikulum sekolah dasar harus luas dan seimbang. Jadi di sini itu pola pikir anak harus diatur. Pola pikir anak harus diajarkan secara global atau secara luas. Jadi di sini bisa kita lihat lagi kurikulum itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran pada siswa. Nah, contohnya itu guru dapat merencanakan pembelajaran yang mengintegrasikan atau proses pembelajarannya itu bisa dibilang berkesinambungan atau bervariasi dengan berbagai mata pelajaran, misalnya dengan menyelaraskan pembelajaran matematika atau menghubungkan pembelajaran matematika dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA, atau seni dengan bahasa Indonesia. Hal ini membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai bidang studi. Nah, di sini itu kan bisa dilihat kurikulum yang kita gunakan itu kan kurikulum tematik. Jadi, di sini uh, kita sebagai guru harus bisa memberikan pengetahuan kepada siswa bukan hanya dengan satu mata pelajaran aja, tapi kita harus bisa mengaitkan di dalam pembelajaran tersebut tuh rupanya ada pembelajaran selain matematika nih, ada pembelajaran selain IPA nih, jadi saling keterkaitan terhubung seperti itu. Nah, baik, untuk poin selanjutnya yaitu the different subject can be linked to support a reinforce students understanding. Artinya, mata pelajaran yang berbeda dapat dihubungkan untuk mendukung atau memperkuat pemahaman siswa. Uh, Sebenarnya arti dari mata pelajaran yang berbeda dapat dihubungkan ini tuh sama dengan poin sebelumnya. Kita sebagai guru dapat mengaitkan sistem pembelajaran kita seperti tematik. Jadi kita tidak hanya menggunakan satu mata pelajaran dalam pembelajaran dan itu dipisah-pisah, tetapi kita bisa saling menghubungkan antara mata pelajaran seperti matematika, bisa
menghubungkan dengan IPA dan bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, contohnya, guru dapat memberikan materi pembelajaran berbentuk tematik dengan menghubungkan beberapa mata pelajaran. Siswa dapat memahami materi dengan baik. Contohnya, dalam memungut sampah nih. Dalam memungut sampah, siswa dapat belajar matematika dengan materi penjumlahan dalam pembelajaran. Nah, kalau di matematika itu kita dapat materi mengenai penjumlahan. Jadi siswa dapat menjumlahkan nih untuk anak kelas bawah ya, menjumlahkan beberapa sampah yang telah mereka dapatkan. Nah, untuk pembelajaran IPA itu, siswa dapat diajak untuk mengetahui akibat pembuangan sampah sembarangan. Jadi, dengan siswa itu membuang sampah sembarangan, dampaknya seperti apa? Jadi, itu ada keterkaitan antara matematika dan IPA. Nah, itu kan dapat diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari aja. Jadi, supaya melatih anak itu dalam memberikan contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bahasa Indonesianya, siswa dapat menyampaikan argumentasi permasalahan tersebut. Jadi, dari mereka sudah berhitung, sudah mengetahui akibat dari pembuangan sampah sembarangan. Nah, di bahasa Indonesianya kita dapat melihat siswa menyampaikan argumentasinya. Nah, di situ kita bisa menilai mata pelajaran dari bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu personal, social, health, and environmental education is important. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pendidikan personal, sosial, kesehatan dan lingkungan atau sering disingkat sebagai PSHE. Nah, di sini itu kita sebagai guru tidak hanya menilai dari sisi kognitif atau pengetahuannya. Jadi di sini guru juga harus bisa menilai keterampilannya dia, terus sikap sosialnya dia, terus guru juga harus melihat tingkat kesehatannya siswa, terus proses pembelajaran atau siswa tersebut tuh di dalam lingkungan sekitarnya siswa seperti apa. Nah, di sini itu saya memberikan contoh yaitu guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk menguji pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Nah, di sini itu kan udah kita ketahui menguji pemahaman siswa dalam materi yang telah diajarkan. Jadi kan itu tingkat kognitif ya, tingkat pengetahuannya dia, tingkat pemahamannya dia. Nah, mendorong mereka untuk berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis itu kan sudah kita ketahui tingkat pengetahuannya dia sampai di mana mereka memahami apa yang telah kita ajarkan. Nah, PSHE ini membantu siswa memahami hubungan sosial, belajar berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Memahami nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, keadilan, serta mengembangkan keterampilan untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, udah saya jelaskan, siswa itu tuh tidak hanya dinilai dari segi kognitifnya saja, tetapi siswa dapat kita lihat perkembangan di dalam hubungan sosialnya dia, terus dia berkolaborasi atau siswa itu berkomunikasi terhadap orang lain. Jadi itu dapat dinilai oleh guru terhadap siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu a positive attitude to lifelong learning should be fostered. Nah, artinya siswa atau sikap siswa itu harus positif terhadap pembelajaran sepanjang hayat harus didorong. Jadi di sini itu kan sebagai guru kita harus mengajarkan, kita harus menjadi seorang contoh dari siswa mengenai hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik terhadap lingkungan sekitar. Jadi kan kita sebagai contoh nih, kita sebagai contoh, guru sebagai contoh dan akan ditiru oleh siswa. Tujuannya semoga sikap baik yang kita ajarkan terhadap siswa tersebut, siswa bisa mengembangkan dan mempertahankan sikap baik tersebut sampai akhir hayatnya. Contohnya, guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Nah, dengan proses tersebut, siswa ini kan tertarik dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. Tertarik dengan pembelajaran oleh guru, otomatis mereka itu akan berusaha, memahami apa yang telah diajarkan oleh guru. Nah, menggunakan berbagai teknik pengajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan lain-lain. Nah, guru mengorganisir berbagai aktivitas pembelajaran seperti diskusi kelompok, kegiatan praktis, permainan peran, dan
atau proyek kolaboratif untuk membantu siswa memahami dan menerapkan konsep yang dipelajari. Nah, di sini itu kan ada proses pembelajaran dari gurunya nih, ada ceramah, ada diskusi, dan lain-lain. Nah, tujuan guru ini tuh untuk mencari kebutuhan siswa, apa yang menjadi kekurangan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi guru di sini tuh harus saling melengkapi. Terus di sini itu ada diskusi kelompok, ada kegiatan praktek. Nah, di sini itu tujuannya itu adalah melatih siswa dalam bersosialisasi terhadap teman yang lain. Bagaimana sikapnya siswa itu harus diajarkan dengan sikap yang baik atau sikap yang positif, supaya siswa itu tuh bisa saling menghargai. Terus dalam perbedaan pendapat, mereka itu tuh diajarkan untuk saling berdiskusi. Berdiskusi apa yang menjadi permasalahan dan akhirnya seperti apa. Disitulah diajarkan tentang sikap positif dari siswa dalam proses pembelajaran. Jadi di sini ada reflective and analysis are important for quality teacher and assessment. Jadi di sini seorang guru perlu adanya reflektif dan analisis dalam pengajaran dan menilai yang berkualitas. Jadi ada sebuah contoh yang dimana seorang guru perlu adanya reflektif dalam meninjau sebuah pembelajaran yang diajarkan. Jadi guru perlu tahu sampai mana siswa dalam memahami materi. Nah, di situ seorang guru perlu menggali pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai materi yang telah diajarkan. Nah, ini bisa digunakan dengan pendekatan yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini ada formative assessment can be used to inform teaching and planning. Nah, jadi di sini adanya penilaian formatif yang digunakan oleh guru untuk menginformasikan pengajaran dan perencanaan. Nah, contohnya di sini guru bisa memberikan kuis untuk memperkenalkan topik kepada siswa. Nah, melalui kuis ini, guru dapat melihat seberapa jauh pemahaman siswa dalam memahami materi yang telah diberikan. Namun, dengan penggunaan kuis ini sangat menguras waktu sehingga perlu adanya waktu tambahan atau hari. Lalu ada external benchmark of student perform can be useful for reporting planning. Nah, jadi di sini ada tolak ukur eksternal dari kinerja siswa yang dapat digunakan untuk perencanaan laporan. Nah, salah satu contohnya ini, semisal sekolah sedang mengadakan ujian nasional untuk mengevaluasi kinerja siswa dalam keseluruhan. Nah, nanti hasil dari ujian nasional ini dapat dijadikan identifikasi area-area yang menjadi kesulitan bagi siswa, dan selanjutnya akan dilakukan peningkatan pengajaran. Jadi, misal semua siswa mendapatkan skor mata pelajaran masing-masing. Nah, skor yang paling rendah itu matematika. Nah, dari hal tersebut, guru perlu adanya bimbingan atau pengajaran yang lebih dalam mengenai mata pelajaran tersebut. Jadi, guru perlu adanya pengajaran yang lebih ketat dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat mengerjakan mata pelajaran tersebut dengan mudah. Nah, selanjutnya ada assessment should be quality sensitive and unbiased, and they should reflect a wide range of skill and knowledge across subject. Jadi di sini adanya penilaian yang harus peka terhadap budaya, serta harus mencerminkan berbagai macam keterampilan dan pengetahuan di seluruh mata pelajaran. Nah, contohnya di sini seorang guru merancang sebuah proyek penelitian yang memungkinkan siswa dapat memilih topik yang relevan sesuai dengan kepentingan dan pengalaman budayanya mereka masing-masing. Jadi, nanti proyek ini akan terdiri dari beberapa aspek, yaitu pemahaman materi, berpikir kritis, dan komunikasi. Selanjutnya ada to develop a range of knowledge and skill that provide a solid foundation upon which the later stage of education can bridge.
Nah, jadi di sini adanya pengembangan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan dengan kuat yang digunakan untuk membangun tahap pendidikan selanjutnya. Jadi, semisal kelas A ini sedang mengadakan eksperimen. Nah, guru itu perlu merancang sebuah percobaan eksperimen terlebih dahulu. Lalu, jika sudah dan berhasil, maka guru dapat menjelaskan kepada siswa mengenai eksperimen yang telah dilakukan. Nah, jadi dari hal tersebut sehingga siswa dapat paham secara pengetahuan dan bisa melakukannya secara keterampilan. Dengan begitu siswa dapat mengerjakan secara masing-masing karena sudah diberikan dan dijelaskan oleh guru. Tujuan selanjutnya ada to provide a progressive framework of learning outcomes that are appropriate for students in the primary base. Pada CIPP, pembelajaran disusun untuk membangun pondasi awal yang berkelanjutan untuk mencapai hasil belajar yang sesuai bagi peserta didik di fase awal. Dalam kata lain, untuk membantu peserta didik sebagai langkah awal atau dasar dari pengembangan keterampilan yang akan digunakan secara berkelanjutan atau tidak hanya berhenti di satu fase itu saja. Pada CIPP, pengimplementasiannya dengan ada 3 subjek utama, yaitu Math, Science, dan juga English. Yang ketiganya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam Science, peserta didik akan difokuskan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah, seperti menganalisis yang mengarahkan pada pembentukan model berpikir kritis yang analitis. Kemudian pada bidang matematika atau math difokuskan untuk penggunaan teknik, keterampilan, dan juga pemahaman serta strategi dalam pengembangan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, untuk yang bidang bahasa, seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan sarana dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pada CIPP, bahasa difokuskan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan percaya diri. Mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang akan terus digunakan ketika kita berkomunikasi entah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dengan bahasa Inggris, peserta didik diajak untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasinya secara efektif dan percaya diri. Kemudian ada to provide a flexible system of assessment that enables schools to obtain the feedback they need to inform teaching. Dalam kurikulum Cambridge, membangun sebuah sistem penilaian yang fleksibel dan efektif untuk membantu sekolah mendapatkan umpan balik atau feedback yang diperlukan untuk menginformasikan pengajaran. Sistem penilaian ini harus mempermudah sekolah untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan membantu guru untuk memperbaiki pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, feedback di sini tidak hanya untuk peserta didik saja, namun juga membantu sekolah untuk berefleksi bagaimana pengajarannya apakah sudah efektif atau belum berdasarkan dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan atau dalam mencapai peningkatan pemahaman dalam pembelajaran. Nah, sistem penilaian yang fleksibel dan efektif ini harus mempermudah guru untuk memberikan umpan balik yang objektif dan berkelanjutan. Nah, contohnya ada penilaian berbasis kompetensi yang membantu guru untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan membangun kemahiran yang sesuai dengan fase awal pendidikan. Kemudian penilaian berbasis proyek yang membantu siswa untuk memahami konsep dan kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan proyek yang efektif dan membantu guru untuk memberikan umpan balik yang efektif. Jadi selain dari kompetensi untuk mengetahui atau mengukur pemahaman secara pengetahuan, ada juga penilaian berbasis proyek yang contohnya ketika peserta didik membuat sebuah proyek, guru dapat bisa memberikan umpan balik yang objektif. Kemudian penilaian berbasis pengalaman yang membantu guru untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengalami pengalaman yang efektif dan membantu siswa untuk membangun kemahiran yang sesuai dengan fase pendidikan awal. Dia ada to provide a structure that emphasizes the development of skills as well as knowledge.
Dalam tujuan ini, atau dalam kurikulum Cambridge, membangun struktur yang memperkukuh atau memperkuat pengembangan kemahiran serta pengetahuan. Kurikulum Cambridge mengambil keperluan pengembangan kemahiran yang berkelanjutan sebagai prioritas yang membantu siswa untuk membangun kemahiran yang sesuai dengan fase awal pendidikan dan membantu mereka menjadi individu yang berkelanjutan. Jadi pada intinya, kurikulum Cambridge berfokus pada pengembangan kemahiran atau kemampuan peserta didik yang tidak hanya berhenti pada satu fase tersebut, namun bisa juga digunakan secara berkelanjutan atau masih bisa relevan pada 10 tahun yang akan datang atau bahkan 15 tahun yang akan datang. Kemampuan tersebut masih bisa digunakan dengan baik. Tujuan selanjutnya ada to reflect current understanding of teaching and learning, including activities which reflect the different styles in which students learn. Secara lebih rinci, tujuan ini mencerminkan pemahaman saat ini tentang belajar dan mengajar. Kurikulum Cambridge terus diperbarui dan disesuaikan dengan pengetahuan dan penelitian terbaru dalam bidang penelitian, yang berarti bahwa strategi pengajaran dan pendekatan yang pembelajaran digunakan dalam kurikulum mencerminkan prinsip-prinsip yang didukung oleh penelitian dan pemahaman saat ini atau penelitian terbaru, tidak terpaku pada penelitian yang sudah lama kemudian digunakan secara terus-menerus. Namun dalam kurikulum Cambridge juga berpatokan pada penelitian atau pemahaman terbaru pada saat ini yang disesuaikan. Kemudian aktivitas yang memperhitungkan gaya belajar yang berbeda. Setiap peserta didik tentu memiliki gaya belajar yang unik dan bisa dikatakan berbeda dengan satu anak dengan satu yang lainnya. Mereka mungkin ada yang efektif belajar melalui berbagai metode atau pendekatan yang berbeda. Dalam kurikulum Cambridge, aktivitas-aktivitas yang diajarkan dengan memperhitungkan berbagai gaya belajar. Misalnya, beberapa siswa mungkin lebih paham atau bisa lebih menangkap pembelajaran jika menggunakan pendekatan secara visual, sementara lainnya lebih menggunakan pendekatan auditif atau kinestetik yang berhubungan dengan gerak. Oleh karena itu, aktivitas dalam kurikulum dirancang untuk mencakup variasi dalam presentasi materi dan penggunaan berbagai alat dan sumber daya yang mendukung belajar siswa. Tujuan selanjutnya ada to provide a positive educational experience for all students dalam kurikulum Cambridge yang bertujuan untuk memberikan suatu struktur yang menekankan pada pengembangan keterampilan serta pengetahuan. Yang dalam kata lain, selain memperoleh pengetahuan tentang berbagai topik dan subjek, peserta didik didorong untuk mengembangkan keterampilan yang penting seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, keterampilan kolaborasi, dan juga keterampilan lainnya. Dengan demikian, kurikulum Cambridge tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk menerapkan dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada contohnya tentang keterampilan berpikir kritis. Peserta didik diajarkan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengembangkan pemikirannya yang logis. Contohnya adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan, siswa tidak hanya belajar tentang fakta-fakta ilmiah, namun juga belajar tentang menganalisis eksperimen, menyimpulkan hasil, dan mempertanyakan asumsi-asumsi, atau dalam kata lain, bertindak sebagai seorang ilmuwan. Kemudian ada kemampuan komunikasi yang lebih difokuskan pada subjek English atau bahasa Inggris. Pada subjek ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum, menulis esai, dan juga berpartisipasi dalam diskusi di kelas. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai mata pelajaran. Selain bahasa Inggris juga bisa dalam art atau ilmu sosial yang saling terintegrasi. Kemudian misalnya dalam subjek bahasa Inggris, peserta didik akan diminta untuk membuat presentasi tentang buku yang mereka baca atau untuk menulis esai analitis tentang tema dalam sebuah novel. Kemudian ada keterampilan kolaborasi, peserta didik ditempatkan dalam situasi yang dimana mereka harus bekerja sama di dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas
tugas-tugas tertentu. Hal ini bisa menjadi proyek-proyek seperti dalam matematika atau sains yang peserta didik diperlukan untuk berkolaborasi atau bekerja sama untuk menemukan solusi dari masalah yang kompleks.